Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau saat ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah dengan GKI Lasem. Marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Kita bersama-sama akan memasuki hadirat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunan, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan kepemimpinan pada saat ini kita bersama-sama sesungguhnya diingatkan bahwa tanggung jawab kehidupan dan perkembangan gereja diberikan kepada kita semua. Bagaimana gereja akan bertumbuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berinteraksi dan membangun kebersamaan kita. Dalam perjalanan kehidupan bersama, manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Sudahkah kita memberikan pengampunan atas orang yang bersalah kepada kita? Tema kita hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan belajar tentang mengampuni. Mari saudara kita bersama-sama akan datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami bersama-sama bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama datang padamu, beribadah padamu Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan akan kasih setiamu yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau terus memelihara kehidupan kami, Engkau terus menyertai akan apa yang menjadi pekerjaan kami. Tetapi Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami yang telah kami jalani banyak hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang harus kami perbaiki. Karena itu Tuhan, pada saat ini di hadapan-Mu yang Maha Kudus, kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon
Tuhan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami mohon Tuhan juga yang terus mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari, boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Kami mohon akan kasih dan pengampunan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi penebus kami, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita akan pujikan kasih Tuhan. Kita nyanyikan karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Untuk mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Nya. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Pengampunan-Mu memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami bersama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu, mampukanlah kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dan terlebih daripada itu, kami dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang pimpin, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Mazmur 103 secara bersahutan.
itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia dendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya, setimpa dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Selimut dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab al-kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau?'
Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pastilah kita berjumpa dengan berbagai macam orang yang bukan saja menyenangkan hati kita, tetapi kita juga berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, menipu kita, mengkhianati kita. Kita sangat jengkel dengan orang-orang semacam itu. Orang-orang yang telah membuat kita sedih dan bahkan menyusahkan, membuat hidup kita menderita. Bagaimanakah sikap kita seharusnya sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada orang-orang yang semacam ini? Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana pada saat itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tetapi Yesus berkata, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, apakah maknanya ini? Saudara, pengampunan biasanya diberikan sampai batas 3 kali. Dan ketika Petrus bertanya sampai 7 kali, itu berarti kan dia sudah menambahkan kelapangan hati untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya, melebihi orang-orang biasanya. Tetapi rupanya saudara, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Apakah maknanya? Saudara, angka 7 adalah angka yang diyakini sebagai angka yang sempurna, karena jumlah hari di dalam seminggu adalah 7. Dan kalau Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mau berbicara secara nominal, secara harfiah, tetapi Tuhan Yesus mau bahwa murid-muridnya memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah secara sempurna dan tanpa batas. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena Tuhan Allah telah memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita, bahkan pengampunannya atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita yang tak terhitung banyaknya. Tuhan memberikan anugerah-Nya, Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang begitu besar pada seorang raja, yaitu 10.000 talenta. Padahal 1 talenta itu 6.000 dinar. Tapi rupanya dia tidak membayar hutang-hutang itu. Karena dia tidak membayar hutang-hutangnya, maka raja itu berniat menjual dia dan keluarganya. Ia begitu takut dan dia memohon kepada raja itu untuk mendapatkan pengampunan dan belas kasih sang raja. Dan ternyata saudara, raja itu memberikan pengampunan dan belas kasihnya, menghapus segala hutang-hutangnya, dan bahkan dia dibebaskan. Tetapi kemudian ketika orang yang telah diampuni segala hutang-hutangnya tersebut bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar, tidak ada 1/10.000 hutang dari hutang-hutangnya kepada raja. Ternyata ia menangkap orang itu, mencekik kawannya itu dan berkata, "Bayar hutangmu." Dan ketika orang tersebut meminta pengampunan dan belas kasihan kepadanya, ia menolaknya dan justru menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kawan-kawannya
melihat itu semua dan sedih dan melaporkan itu kepada raja. Dan raja itu memanggil orang yang pernah berhutang itu datang padanya. Dia berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Saudara, raja itu begitu marah dan akhirnya menyerahkan orang itu kepada algojo. Dan saudara, Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan tersebut dengan berkata, "Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, melalui perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus bukan saja mau mengatakan bahwa setiap orang yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan harus memberikan pengampunannya kepada orang yang bersalah kepadanya. Tapi lebih daripada itu, belas kasih dan pengampunan adalah nilai atau norma yang berlaku di dalam kerajaan surga. Jadi setiap orang yang mengaku dan ingin menjadi warga kerajaan surga harus menerapkan norma atau nilai pengampunan dan belas kasihan di dalam kehidupannya. Belas kasih dan pengampunan adalah sifat khusus dari warga kerajaan surga. Yang kedua, saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana dengan keadilan dapat ditegakkan kalau kita berbelas kasih terus, mengampuni terus? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, justru disinilah rupanya Tuhan mau menjawab secara implisit bahwa keadilan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keadilan yang berperi kemanusiaan. Keadilan yang harus mempertimbangkan solidaritas umat manusia. Oleh karena itu keadilan itu haruslah berdasarkan belas kasih. Keadilan yang harus mempertimbangkan solidaritas dan berdasarkan belas kasihan. Menolong kita untuk tidak jatuh pada kecenderungan cepat menghakimi. Walaupun sesungguhnya semua orang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Semua orang bersalah, berdosa. Kalau kita sadar itu dan kita mau melihat tiap orang juga seperti kita, maka kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Saudara, Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat yang keempat, ia berkata, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Dalam Roma 14 ayat yang ke-10, ia juga berkata, "Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." Di dalam Roma 12 ayat yang ke-19, Rasul Paulus juga berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada intinya sesungguhnya yang berhak menghakimi akan manusia adalah Tuhan Allah sendiri. Dan kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha adil, yang menjalankan keputusan-keputusannya dengan penuh belas kasih. Kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi orang kedua di kerajaan Mesir setelah Firaun, membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat dan terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya. Yusuf bersaksi dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20.
Dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari kisah ini kita boleh melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami, perlakuan buruk dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan tidak pernah nutup mata. Tuhan tahu akan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan keadilannya pada waktunya. Bagaimana keadilan berdasarkan solidaritas kemanusiaan dapat bekerja? Selanjutnya lebih daripada itu, keadilan yang didasarkan solidaritas kemanusiaan serta belas kasihan mendorong kita untuk mengubah keadaan. Bukan saja menghakimi orang, tetapi mengubah keadaan. Sehingga terjadi suatu perubahan yang positif, bahkan pertobatan yang nyata dalam kehidupan umat manusia. Hal ini dapat kita lihat di dalam kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bahkan saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia pada saat itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi menyelamatkan dunia. Seperti Tuhan Yesus juga yang katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi saudara, kalau Tuhan Allah yang datang di dalam Yesus Kristus saja tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, bagaimana seharusnya kita? Kita tidak boleh hakimi. Ingat kisah seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan dibawa oleh para ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Siapa yang di sini tidak ada yang berdosa? Silahkan lempar batu yang pertama. Dan tidak ada yang mau lempar itu. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan pengampunannya kepada perempuan itu dan berkata, jangan berbuat ini lagi. Saudara, perempuan itu mendapatkan pengampunan dan sekaligus kesempatan hidup baru dalam pertobatan. Saudara-saudara, ada kisah unik di sebuah suku Indian di pedalaman Amerika. Bila seseorang kedapatan bersalah, maka ia akan diperhadapkan pada ketua suku atau adat. Dan ketua suku itu akan menyuruh dia tinggal di kemahnya. Selama tinggal di kemahnya dia akan mendapatkan makanan dari banyak orang. Dan dia diberi tugas di kemah itu untuk menuliskan kebaikan-kebaikan yang pernah ia alami. Kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita heran, kok enak sekali hukumannya. Tetapi saudara, terjadi perubahan besar dalam diri orang yang bersalah itu. Orang yang bersalah itu kemudian mendapati dirinya, citra dirinya yang positif itu dia dapatkan kembali. Dia menemukan bagaimana jati dirinya seharusnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian pula juga saudara kita gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dahulu, orang-orang yang berdosa, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang diberi kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Marilah kita juga memberikan kesempatan kepada orang untuk hidup di dalam pertobatan, di dalam pengampunan Tuhan. Yang ketiga saudara, perintah Tuhan untuk mengampuni, memberikan kelepasan pada orang yang bersalah pada kita. Kita juga sesungguhnya melepaskan beban-beban penderitaan, beban-beban sakit hati kita pada masa yang lalu. Pengampunan menjadikan hidup kita merdeka, bebas, dan bahagia. Seorang psikolog bernama Susetyo, dia berkata, ketika dalam diri kita ada luka batin yang disimpan, dan karena kesombongan kita untuk tidak memaafkan,
rasa marah itu akan terpendam dalam dan menggerogoti tubuh. Dan memaafkan adalah kunci pembebasan kebencian yang selama ini terkurung di dalam jiwa kita. Dengan pengampunan maka terjadilah kembali relasi yang baik, positif dan harmoni kembali. Jadi saudara, dengan kita memaafkan sesungguhnya kita juga membebaskan diri kita sendiri. Dengan pengampunan maka juga terjadi relasi yang kembali baik lagi, positif lagi, dan harmoni. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah selalu kita adalah orang-orang yang telah mengenal kasih anugerah Allah yang begitu besar. Kita juga adalah orang-orang yang telah dipindahkan ke dalam kerajaannya, menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu marilah kita selalu mengenakan keadilan yang berdasarkan solidaritas kemanusiaan, pengampunan dan belas kasihan sebagai pakaian identitas kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, dengan berdiri mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Sebagai dasar dari persembahan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan bersama membawa persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajailah kami ini saling mengasihi, ajailah kami ini saling mengampuni, ajailah kami ini kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami, di mana kami sebagai warga kerajaan Allah, seharusnya kami memakai identitas kami, yaitu memperlakukan belas kasih dan pengampunan. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Kami saat ini bersyukur Tuhan, di mana kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati akan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tolong kami juga untuk dapat mempersembahkan akan seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan juga memberkati akan orang-orang yang telah memberikan persembahan dari luar kota. Tuhan yang juga lalu menjadikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini juga berdoa untuk situasi pada saat ini di mana kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon akan kasih-Mu, biarlah pandemi ini dapat segera berakhir. Kami mohon Tuhan berkatilah para peneliti, para ahli untuk dapat menemukan vaksin COVID-19 sehingga dapat diberikan untuk masyarakat. Dan kami mohon Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada para dokter, para medis, kekuatan dan kesehatan di dalam pengabdian mereka di tengah-tengah masyarakat, di mana mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang sakit dan juga kan yang disebabkan oleh COVID-19. Kami mohon Tuhan, berikanlah perlindungan-Mu, berikanlah pada mereka kesehatan. Dan berkatilah akan segala pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka, banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang disembuhkan. Kami juga mohon Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, berikanlah kepada mereka selalu hati yang takut akan Tuhan. Berilah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil bolehlah itu untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia boleh mengalami resesi, boleh terus bangkit untuk menjalani kehidupan ini. Tetap mengalami akan damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus menolong kami. Segenap jemaat GKI Lasem, Tuhan yang berikan kepada kami semua perlindungan-Mu, Tuhan yang berikan kepada kami akan pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Engkau cukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang berusia lanjut, Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Kami teringat dengan Mak Mercis, Mak Mariana, Tante Kingwa, Tante Limnyo, Ibu Christine,
Tante Giok, Tante Som, Tante Hing, Ibu Ana Kristiani, Ibu Tembanyo, Ibu Suharti, Bapak Samingun, Bapak Edi Hartono, Bapak Sugianto, Bapak dan Ibu Suryo Sutiono, Bapak dan Ibu Suyatno, Bapak dan Ibu Daryanto, Bapak dan Ibu Hudiono. Kami mohon Tuhan kuatkan selalu akan iman, pengharapan dan kasih kepada mereka. Tuhan yang biarlah terus memberikan kepada mereka kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam proses penyembuhan, untuk Ibu Weni Rosalinda, untuk Ibu Suprapti, untuk Bapak Punto Karno, untuk Saudari Tiara. Tuhan yang biarlah selalu hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan imannya, pengharapannya di dalam segala sesuatu yang dialami mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan oleh mereka, menguatkan mereka. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri akan kebaktian kita dengan kita menyanyikan Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena pengampunan mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sekaligus menjadikan kita pribadi yang bebas dari masa lalu, sehingga kita dapat melangkah maju dan menyongsong masa depan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.
setia